Mereka jadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai, mohon maaf, untuk lantunan lagu-lagu pop. Mereka mengaji tapi menggunakan lantunan musik atau irama-irama pop dan DJ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gabu deh. Mereka baca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mereka hidupkan kemudian disco, musik DJ. Itu bukan pelecehan. Mereka gunakan pakai kerudung, lengan pendek, celana pendek. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poinnya di akhir Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan dulu di hadapan kita semua. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam, bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua, Allah istiqamahkan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah kelak di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Kemudian bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezekinya, istiqamahkan dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan kita berdoa bersama salah satu daripada jamaah masjid Muawanah, Atuk Zulfan Arif sedang sakit. Kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Kita doakan semoga Allah mengangkat segala dosa-dosanya, sehingga Allah jadikan husnul khatimah. Allah jadikan kebaikan pada dirinya. Allah jadikan setiap rasa sakit yang diterimanya menjadi pengampun atau penghapus dosa-dosanya, yang Allah ganti dengan kebaikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama wala alamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin mencoba bersama mengkaji satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dalam satu riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Umar ini anak daripada Umar ibn Khattab, punya anak namanya dipanggil Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata,
datang kepada kami seorang lelaki yang kemudian seorang lelaki tersebut berucap kepada kami, kata dia kepada Ibnu Umar, kita tidak melihat seperti qari kita, yaitu Nabi dan para sahabat, kecuali yang paling banyak makannya, acap kali mereka berdusta, serta paling penakut ketika berperang. Berkata Auf bin Malik, engkau telah berdusta, akan tetapi engkau munafik. Aku akan kabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi berkata, qul abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayatnya, dan Rasulullah kalian berdusta dan kalian mengolok-olok. Kemudian Rasulullah tidak menambah kalimat tersebut dan tidak mengurangi. Kemudian Auf pun mengabarkan berita tersebut kepada Rasulullah, kiranya Al-Quran telah mendahului dengan turunnya ayat yang tadi kita bacakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang ingin saya sampaikan di maghrib ini? Ada fenomena-fenomena yang hari ini banyak kita temukan. Fenomena tersebut langsung kita sampaikan, bermunculan orang-orang yang melecehkan Al-Quran, melecehkan agama Allah, melecehkan Islam, melecehkan Allah, melecehkan para nabi, melecehkan hadis-hadis Nabi, melecehkan syariat-syariat Islam. Saya ulangi Bapak Ibu, hari ini bermunculan kelompok-kelompok orang-orang yang tidak lagi memandang Islam itu sebagai agama yang baik. Mereka mengolok-olok Allah, mereka mengolok-olok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengolok-olok Al-Quran. Mereka mengolok-olok Islam yang keempat. Mereka mengolok-olok syariat Islam yang kelima. Yang keenam, mereka mengolok-olok simbol-simbol keislaman. Antara lain daripada simbol-simbol keislaman, mereka menghina Ka'bah. Mereka menghina bendera yang bertuliskan La ilaha illallah. Mereka menghina masjid. Mereka menghina simbol-simbol yang lain. Yang itu menjadi poin penting bagi orang-orang beriman di dalam agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berkata tentang istihza. Istihza ini adalah penghinaan, pengolok-olokan. Ada dua kelompok yang melakukan perbuatan demikian terhadap Islam, Al-Quran dan lain sebagainya. Kelompok pertama, kelompok kafir. Kelompok kafir ini terbagi kepada macam-macam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada kafir Quraisy. 3 kelompok. Dan ada kafir-kafir yang lain. Artinya, orang-orang seperti ini bukan berasal daripada Islam, tapi mereka keluar daripada Islam. Artinya mereka kafir. Yang kedua, kelompok yang kedua, mereka berasal daripada Islam. Orang-orang Islam, tapi tak suka dengan Islam. Mereka ini disebut dengan munafik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Dari kelompok kafir tadi, muncul satu kelompok yang bernama Islamophobia. Dari kelompok Muslim tadi, kelompok munafik tadi, muncul kelompok-kelompok isme-isme. Yang kelompok isme-isme ini menjadi perpanjangan tangan daripada Islamophobia yang berasal dari kelompok kafir. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Biar kita pahamkan turunan dulu.
Karena Bapak Ibu, kita butuh sekarang ini pemahaman seperti ini agar kita bisa memperkuat akidah keluarga, anak-anak, dan golongan masyarakat. Dari kafir muncul kelompok yang disebut dengan Islamophobia. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Dari kelompok Islam ada kelompok munafik. Dari kelompok munafik ini muncul golongan-golongan isme-isme, liberalisme, sekulerisme, feminisme, pluralisme, materialisme, rasionalisme, semua isme-isme. Ini semua kelompok-kelompok yang mengantarkan kita kepada kesesatan atau kerusakan atau penyimpangan akidah. Proyek dibangun oleh Islamophobia. Oke? Proyek itu dibangun oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Kita sebut dengan Islamophobia. Perpanjangan tangan mereka dari umat Islam, kaum munafik tadi. Jadi orang ini, kelompok-kelompok isme-isme tadi, itu perpanjangan tangan dari kelompok-kelompok kafir yang Islamophobia, yang benci terhadap Islam. Sekarang kita tutup kasus itu. Kita masuk kepada tubuh umat muslim. Mengapa atau apa sebab kebencian mereka terhadap Islam sampai mereka harus mengolok-olok Islam? Apa kebencian mereka terhadap Al-Quran sampai mereka menghina Al-Quran? Kita ambil satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, buliz Zamzam fatu'arab. Ente kencingin tuh sumur Zamzam, maka ente akan terkenal. Ente kencingin sumur Zamzam, maka ente akan masyhur. Sekarang hadis ini adalah ilustrasi dari perbuatan orang-orang hari ini yang ingin mencari popularitas dan ketenaran. Di balik kebencian mereka terhadap Islam. Kita lihat. Ferdinand terkenal karena dia menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang wanita bertelanjang menginjak-injak Al-Quran. Dia duduk di atas Al-Quran tanpa busana. Kemudian dia tenar. Ada seorang wanita berjoget di atas replika Ka'bah. Terkenal. Ada seorang penulis, Charles Hebdo, membuat karikatur Nabi dengan menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dihina bukan hanya Nabi, syariat Islam, sunnah Nabi, mereka hinakan. Terkenal, masyhur. Semua nama yang saya sebut itu berasal dari golongan kafir, orang-orang kafir. Apa motivasi mereka? Selain daripada ketenaran, motivasi mereka adalah kebencian. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang kedua, apa motivasi mereka sehingga mereka lakukan pengolok-olokan terhadap Al-Quran? Mereka kata bahwa simbolisasi di dalam Islam sungguh sangat membuat mereka bingung dan tidak ada baiknya sama sekali. Itu dari golongan kafir. Sekarang saya sampaikan dari golongan umat muslim. Dari golongan orang kafir. Orang kafir bilang begini, dari golongan orang munafik. Orang munafik bilang begini. Jilbab tidak wajib. Perempuan tidak perlu pakai jilbab. Perempuan kalau pakai yang penting menutup aurat. Tidak perlu apakah itu sempit atau tidak sempit. Tidak perlu. Yang penting menutup aurat. Mau pakai celana jin, celana setan, celana hantu, terserah. Yang penting menutup aurat. Ini bertolak belakang dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ada perempuan berpakaian tapi telanjang. Salah satu contohnya, perempuan yang berpakaian tapi nampak pantatnya, nampak lekuk tubuhnya, nampak anggota tubuhnya. Ini pelecehan.
terhadap syariat Islam, pelecehan terhadap pakaian-pakaian keislaman dari tubuh umat muslim. Yang kedua, muncul dari golongan umat muslim yang tidak suka dengan jenggot, tidak suka dengan celana cingkrang, tidak suka dengan jubah, tidak suka dengan cadar, tidak suka dengan pakaian-pakaian islami. Ini golongan-golongan yang mereka katakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang jadul dan katrok. Baik, yang kedua. Yang ketiga, muncul dari golongan umat muslim, orang-orang Islam. Mereka katakan bahwa nikah beda agama tidak haram. Mereka katakan bahwa mentafsirkan ayat Al-Quran hari ini harus menggunakan metode hermeneutik yang bisa menyesuaikan zaman. Artinya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran perlu penyesuaian dengan keadaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin pertama dari kafir, poin kedua dari kaum munafik, digabungkan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Mereka semua ini satu tujuan. Tujuannya adalah membuat umat muslim yang sadar dengan Islam hari ini goyang secara akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, meruntuhkan iman. Yang kedua. Yang ketiga, jauh daripada nilai-nilai agama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat. Kata Allah di dalam Al-Quran. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian melakukan pelecehan? Kenapa Allah katakan begini? Bukan tanpa sebab. Pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu terhadap umat muslim, terhadap Islam itu sendiri, sudah sangat sering mereka lakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita kembalikan dengan keadaan kita hari ini. Kita kembalikan dengan kondisi kita hari ini. Baru kita masukkan pada poinnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu bentuk pelecehan terhadap Al-Quran hari ini bukan dilemparnya Al-Quran kepada oleh orang-orang muslim, mereka lemparkan Al-Quran di hadapan umat muslim itu sendiri. Bukan hanya sekedar mereka ambil Al-Quran, mereka injak Al-Quran. Pelecehan Al-Quran hari ini bukan mereka ambil Al-Quran, mereka robek kertas-kertas di dalam Al-Quran. Pelecehan Al-Quran hari ini yang dilakukan oleh umat muslim hari ini, terlepas daripada penghinaan mereka terhadap secara fisik Al-Quran, yang paling penting hari ini, larinya umat muslim daripada nilai-nilai Al-Quran. Itu pelecehan terbesar bagi Allah. Pelecehan terbesar. Hari ini umat muslim dengan Al-Quran, mohon maaf, ada berbagai macam bentuk. Satu, berlomba-lomba menghafal Quran, tapi berlomba-lomba mencari nama daripada Al-Quran. Satu. Apa maksudnya berlomba-lomba mencari nama dari Al-Quran? Imam Nawawi berkata, kata Imam Nawawi, mereka mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan dunia. Liyusiba minhud dunia. Nabi bilang dalam hadisnya, Fima ta'allamtal ilma wa qara'tal Quran. Wa qala ta'allamnal ilma, ta'allamtul ilma wa qara'tul Qur'ana fika. Wa qala Allah wa yaqulu Allah kadzabta. Wa taqulul malaika kadzabta. Allah bilang, ketika Allah bertanya kepada hambanya, untuk siapa kalian mempelajari Al-Quran dan ilmu? Dijawab oleh hamba tadi, kami mempelajari ilmu untukmu Allah, kami pelajari Al-Quran untukmu Allah. Kata Allah, engkau dusta, engkau berbohong. Kau pelajari ilmu agar dipanggil liyuqalu aliman,
Wa qara'tal Qur'ana liyuqalu qari'an. Kau pelajari ilmu agar kau dipanggil alim. Kau pelajari Al-Quran agar kau dipanggil qari. Kalimat ini harus dipahami baik-baik. Saking banyaknya hari ini orang-orang yang kembali kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, melupakan esensi daripada Al-Quran. Mereka pelajari Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, tapi mohon maaf, tidak beradab dengan seperti adab Al-Quran. Ini poin penting yang harus Bapak Ibu pahami. Kita akan ketemu dengan orang seperti ini. Pasti akan ketemu. Oh, kok yakin kan Ibu Ustaz? Nabi yang bilang, masa kita tak yakin? Kita akan ketemu dengan orang-orang yang fasih dengan Qur'annya, tapi cuma sampai di sini. Allah kata dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfaluha. Kalian tidak bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Kita kembalikan poinnya Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu seorang pemuda mengirimkan video kepada kami. Mereka jadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai, mohon maaf, untuk lantunan lagu-lagu pop. Mereka mengaji tapi menggunakan lantunan musik atau irama-irama pop. Dan DJ. Tahu Bapak Ibu DJ? Apa kepanjangan DJ itu Bang Ardi? Sama. Apa Bang? Itulah pokoknya. Saking katroknya kita tak tahu. Yang tahu Bang Raja. Berarti mencurigakan. Mereka baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mereka hidupkan kemudian disco. Musik DJ. Itu bukan pelecehan. Mereka gunakan pakai kerudung. Lengan pendek, celana pendek. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poinnya di akhir Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan dulu di hadapan kita semua. Hari ini Bapak Ibu, umat muslim dibuat bungkam terhadap perbuatan demikian. Oh, kita nggak berani bersuara kok. Itu pelecehan. Memang kita sampaikan di tempat saja. Kenapa? Mereka lebih kuat. Kuat apanya? Kuat pitinya. Siapa yang tersinggung terserahlah. Tapi memang begitu keadaannya. Kembali kepada poin kita tadi Bapak Ibu. Hari ini umat muslim pandai membaca Al-Quran. Tapi mengapa mereka tidak beradab dengan Al-Quran? Ketika menjadi imam, na'udzubillah, suaranya alhamdulillah fasih, bagus. Tapi kenapa lisannya lebih parah daripada pisau? Artinya, mereka telah melecehkan Al-Quran yang ada dalam diri dia. Al-Quran tak sampai ke hatinya. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang mengerti Al-Quran tapi tidak menjalankan, mengamalkan Al-Quran, mereka sedang melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Ini dalam bentuk makna, bukan istilah. Secara fisik kita sudah lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani ketika membaca Al-Fatihah, digunakan dengan irama pop. Boleh lihat videonya nanti Bapak Ibu. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran dengan lantunan langgam Jawa yang diiringi dengan biola. Diamnya umat muslim terhadap pelecehan Al-Quran adalah bukti keaminan mereka. Maksudnya apa? No respon. Ketika umat muslim tidak merespon daripada perbuatan itu, maka mereka akan katakan bahwa apa yang kami lakukan tidak bermasalah. Oh, sebagian kecil umat muslim merespon, alhamdulillah. Tapi tidak ada respon dari yang lebih daripada itu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kita sedang kehilangan figur-figur jihadis. Kita sedang kehilangan orang-orang yang memiliki semangat jihad. Harusnya kita umat muslim ini punya semangat itu. Tapi kita kan tidak perlu Pak Ustaz. Ketika Allah berkata di dalam Al-Quran, unsurullah man
Gimana kalimatnya itu? Kata Allah, tolonglah agamaku, maka aku akan menolong kalian. Hah? In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kalimat itu dibantah oleh kaum-kaum liberal, umat muslim yang munafik. Apa kata mereka? Mana mungkin Allah butuh bantuan Anda? Anda siapa? Itu kalimatnya. Kita kembalikan. Kalau begitu, untuk apa Allah menuliskan kalimat itu? Mesti butuh pemahaman. In tansurullaha yansurkum. Sejalan dengan hadis Nabi, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kalian. Tolonglah Allah, Allah akan tolong kalian. Yang dimaksud oleh Allah ini apa? Yang dimaksud oleh Allah ini apa? Satu, yang dimaksud oleh Allah, jaga oleh kalian agamaku. Karena pelecehan terhadap agama bukan 1, 2, 3 kali. Sampai keluar kalimat yang paling mutlak, paling spektakuler di dalam Al-Quran. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang paling benar selain daripada Islam. Umat muslim, orang-orang beriman, dipaksakan oleh Allah untuk menjaga agamanya Allah. Kalau kita diam terhadap pelecehan ini, berarti kita sedang tidak menjaga agama Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tapi pelecehan Islam, pelecehan Allah, pelecehan Nabi, pelecehan Al-Quran, hari ini menjadi satu permainan yang mereka tampakkan secara terbuka. Hei umat muslim, ini loh agama kalian, kami injak-injak, kalian diam semua. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, pelecehan selanjutnya terhadap kaum Nabi Lut yang oleh kaum liberal terkait kasus homo dan lesbi. Bapak ibu, hari ini tadi kami bertemu dengan Ustadz Misran Agusman. Kata Ustadz Misran, sekarang khusus di Riau, sedang berada di sini. Mereka masuk ke sekolah-sekolah. Dan hari ini tadi beliau berkumpul dengan beberapa orang, termasuk wali-wali murid, yang mengadukan keadaan anak-anak mereka yang terjerumus, dibantu oleh kelompok-kelompok muslim munafik yang menjaga hak asasi mereka, para orang-orang yang, mohon maaf, lesbi dan gay. Itu pelecehan ayat Al-Quran yang dilakukan oleh umat muslim. Dampak daripada diamnya kita terhadap pelecehan tersebut, hari ini kita lihat anak SMK punya grup WA, WhatsApp, grupnya itu grup LGBT. Ini uniknya Bapak Ibu. Riau ini kota terbuka, saking terbukanya, mohon maaf, itu poin pentingnya Pak. Jadi bisa masuk pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Kita sudah disusupi dengan pola pikir seperti ini dari dulu Pak. Zaman ini kalau kita mau korek dari awal sejarah, sampai 2 SKS, 3 SKS tak selesai Pak. Kami mempelajari ini 4 tahun lebih, itu pun tak sampai-sampai. Saking seriusnya mereka merusak akidah kita. Yang mereka rusak adalah umat muslim itu sendiri, dari Al-Quran itu sendiri. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita tadi. Ini termasuk satu perbuatan yang disebut dengan istihza billah, pelecehan terhadap Allah, mengolok-olok ayat Al-Quran. Orang seperti ini, kata Imam Az-Zahabi, pelaku dosa besar, dan mereka masuk dalam kelompok-kelompok munafik yang Allah janjikan bagi mereka neraka jahanam. Yang di dalam neraka jahanam itu, kaum-kaum munafik ini, mereka semua
menjadi bahan bakar daripada api neraka jahanam. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Kenapa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua? Biar kami tidak berjuang sendirian. Kita butuh Bapak Ibu yang sadar terhadap perkembangan pola pikir hari ini. Kita ambil satu contoh. Dampak daripada pengaruh feminisme sampai menolak hukum poligami. Itu dampak daripada feminisme. Anda tak suka dengan poligami, silahkan. Tapi Anda jangan pernah tidak mengakui hukum poligami sebagai sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Lu Anda nggak suka poligami, tidak ada masalah. Anda tidak suka cadar, tidak ada masalah. Tapi orang yang merecehkan cadar, meremehkan cadar, itu menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka telah menghina Allah. Dampak daripada kasus feminisme. Berapa banyak hari ini perempuan yang menuntut haknya kepada suaminya. Dan pada akhirnya mohon maaf dari pelecehan yang mereka lakukan. Organisasi-organisasi yang melecehkan agama. Apa kata mereka? Derajat laki-laki dan perempuan di mata Allah sama. Sehingga mohon maaf, kalau kami bekerja, itu haknya kami. Ada perempuan nuntut, kalau kau mau nikah denganku, izinkan aku bekerja. Kalau dapat perempuan seperti itu, jangan nikahkan, cari yang lain. Masih banyak perempuan yang lain. Masalahnya banyak yang tak suka. Itu masalah tuh. Sampai di sini bisa dipahami. Kenapa mereka demikian? Hasutan pemikiran oleh kelompok-kelompok yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, otak kita dicuci. Sehingga hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia nuntut bininya, kalau abang tidak izinkan aku bekerja, kita cerai saja. Itu calon-calon penghuni neraka. Perempuan yang calon penghuni neraka. Apa kata Nabi? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Jika seorang perempuan bercemberut saja kepada suaminya, indikasi sebagai penghuni neraka. Cuman cemberut aja baru. Wah, hari ini untung laki-laki ini kan. Alhamdulillah senang hati kami, Ustaz bantu kami kali ini. Di sini Pak, untungnya di rumah kayaknya belum tentu untung kita Pak. Sampai ke rumah sama Pak. Tidak mempan itu apa yang disampaikan Ustaz itu. Terserah kata dia. Abang tinggal pilih aja mau tidur di luar atau tidur di luar banget kata dia. Begitu Pak. Oh, bukan tanpa sebab Pak. Bukan tanpa sebab apa yang saya sampaikan. Dampak daripada pemikiran itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Kelak perempuan lebih berkuasa daripada laki-laki Pak. Sekarang kita lihat. Siapa yang lebih berkuasa sekarang? Sampai-sampai ibu-ibu ini itu dapat julukan. Apa julukannya? Apa Pak? Pokoknya terkuatlah. Gen terkuat di bumi. Tidak bisa dilawan itu Pak. Salah kali lampu setnya dia yang marahin kita tuh. Wah, itulah hebatnya ibu-ibu kita sekarang. Artinya apa? Apa yang dikatakan Nabi itu terbukti. Perempuan hari ini lebih kuat daripada laki-laki. Bukan pada aspek sosial, tapi lebih kepada aspek ketaatan dan kepatuhan mereka terhadap suami. Sampai-sampai kata Nabi, mereka membuat suami mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu, saya tidak menjelekkan perempuan. Tapi dampak daripada emansipasi wanita dan feminisme itu. Sehingga bukan hanya di sini Pak. Di Saudi Arabia, pada tahun 2015 tuntutannya besar. Kami perempuan menuntut hak kami. Oleh Muhammad ibn Salman, dibukalah keran air tadi. Diberikan hak perempuan. Mau ngapain kalian? Mau jualan silahkan. Mau driver mobil silahkan. Mau belanja keluar silahkan. Mau jadi petugas imigrasi silahkan. Mau jadi apapun kalian wanita silahkan. Dibuka kerannya oleh Muhammad ibn Salman. Haknya perempuan dibuka.
pengaruh pemikiran liberal. Jadi kalau kami nuntut kerja Pak Ustadz, salahkah? Tak salah dalam Islam. Tapi yang salah ketidakpatuhan kita perempuan terhadap sang suami. Gimana mau dapat masuk surga tanpa hisab kalau begitu? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu proyek yang membuat jauhnya perempuan daripada nilai agama dan ketidaktaatan mereka terhadap suami adalah, mohon maaf, jangan tersinggung, emansipasi wanita dan feminisme. Gerakan yang, mohon maaf, mungkin niat awalnya bagus, tapi setelah bercampur dengan pola pikir yang tidak benar, terselewengkan daripada nilai-nilai yang benar. Jangan salah Pak. Dan itu sudah terjadi. Pada masa Nabi, perempuan ikut berperang, Nabi izinkan kok. Bukan tidak Nabi izinkan. Salah satunya adalah Ummu Aiman yang pernah menjadi ibu susuan Nabi. Nabi izinkan berperang. Bukan tidak Nabi izinkan, Nabi izinkan. Artinya perempuan punya peran terhadap Islam itu sendiri. Tapi yang harus dipahami adalah, jangan gara-gara pemikiran feminisme dan emansipasi itu merusak daripada nilai-nilai keislaman yang ada pada diri perempuan itu sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, pengaruh itu hari ini besar. Pengaruh hari ini besar. Dan bukan kita tak melihat Bapak Ibu, betapa seriusnya mereka memunculkan, mohon maaf, fikiran-fikiran mereka untuk dijadikan sandaran dalam kegiatan apapun, termasuk dalam urusan-urusan sosial. Maka Bapak Ibu sekarang lihat, kami perempuan berhak jadi pemimpin, kami perempuan berhak jadi ini, kami perempuan berhak jadi itu. Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Silahkan, sejauh Anda masih kembali kepada fitrah sebagai seorang wanita. Saya sampaikan Bapak Ibu, satu karakter yang sering kita temukan, ketika perempuan ini lebih kaya daripada suaminya, maka mohon maaf bapak-bapak, mohon maaf, hanya orang yang beriman yang selamat. Yang tidak beriman, mereka injak-injak suami mereka. Kau hidup dari tanganku, kalau kau tak mau bersama aku, pergi. Oh Masya Allah, kemana kita laki-laki mau digitukan Pak? Dan ini bukan 1, 2, 3 Pak, apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu boleh cek. Kembali kepada poin tadi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghair innakum idzan misluhum innallaha jami'al munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'an. Apa kata Allah? Kalian akan melihat, jika kalian melihat orang mengolok-olok ayat Al-Quran, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Allah, malaikat dan lain sebagainya, kalian dengar itu, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Kalau kita duduk bersama mereka, idzan antum mithluhum, kalau kalian keseringan duduk bersama mereka, kalian beda tipis dengan mereka, kata Allah. Apa maksudnya? Allah kumpulkan orang munafik bersama munafik. Allah kumpulkan orang-orang saleh bersama orang-orang saleh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin akhir daripada apa yang saya sampaikan, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, buka mata kita baik-baik. Hari ini kita sedang diserang oleh mereka dalam berbagai macam pikiran, dalam berbagai macam ranah, kedokteran, pendidikan, politik, hukum, pemerintahan, dan lain sebagainya. Mereka sudah masuk dalam setiap lini. Tujuan mereka cuma satu, hilangkan nilai agama. Yang berbicara ini bergelar, yang berbicara ini mohon maaf, mengerti. Inilah yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, alim su, orang alim tapi su, orang alim tapi buruk perangainya. Orang yang pintar cerdas dengan keilmuannya, tapi mereka jual ilmunya dengan dunia. Yang membuat mohon maaf umat muslim tergelincir hari ini
bukan umat muslim itu sendiri, tapi lebih tepatnya digelincirkan oleh orang-orang berilmu. Saya tanya sama Bapak Ibu semua, ada orang bergelar profesor, dia bilang begini, kata dia, tidak ada masalah kalian mau nikah sesama jenis pun, itu sebenarnya tak ada masalah. Ayatnya itu kan tidak berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Ayatnya itu berbicara tentang pasangan. Kalau pasangan itu bebas, laki-laki dengan laki-laki juga pasangan, perempuan dengan perempuan juga pasangan. Itu yang ngomong profesor, Pak. Sehingga mohon maaf, Pak, mohon maaf, yang percaya dengan omongan profesor itu banyak. Bro, you baru S2, you baru S1, iki profesor piye? Ngomong apa kita, Bu? Kami justru lebih percaya dengan profesor ketimbang, mohon maaf, Anda tidak bergelar. Sekalipun mohon maaf, Anda alim, Anda baik, Anda bagus. Kata mereka yang bergelar profesor itu lebih kita paham. Sekarang kita lihat ayatnya, betul enggak? Betul, Pak, kata Allah. Kelak umat manusia ini tertipu dengan lisannya manusia. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, kata. Saking banyaknya orang-orang yang cerdas, mohon maaf, ilmu mereka gunakan untuk mencari piti dunia. Mereka sesatkan orang-orang yang, mohon maaf, mereka anggap lebih tidak berilmu daripada mereka. Dahsyatnya Bapak Ibu, yang menyebabkan tergelincirnya kita dalam perbuatan yang salah, akidah yang enggak benar, penyimpangan akidah daripada nilai-nilai syariat Islam, justru diselewengkan oleh umat Islam yang bergelar. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Sekarang kita sampaikan. Terus bagaimana cara kami selamat dari cara hal tersebut? Dari proyek ini, dari program ini. Harus, Pak, kita sampaikan, harus. Satu, Bapak Ibu, pelajari akidah yang benar. Pelajari. Isra wal Mi'raj itu poin pentingnya cuma satu. Keteguhan iman, kekuatan akidah. Tidak ada yang lain. Dengan sesuatu yang tidak masuk akal kita dituntut untuk beriman. Oleh kaum kafir Quraisy itu disebut sebagai tipu daya, sebagai sihrum mubin, sihir-sihir belaka. Harus dipahami bahwa kita umat muslim kalau tidak mempertahankan akidah yang benar ini, maka jangan salah, generasi kita tidak mengenal Islam. Tapi anakku Islam, betul Islam, tapi dia tak tahu nilai-nilai Islam. Tapi anakku Islam, betul dia Islam, tapi dia tak menjalankan syariat-syariat Islam. Kenapa? Bercampurnya dengan pola pikir yang menyesatkan. Satu. Yang kedua, apa yang harus kami lakukan biar selamat? Yang kedua, pahami kelompok-kelompok yang menyesatkan. Tidak lagi kelompok jadul, Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, bukan. Tapi lebih kepada apa yang saya sampaikan tadi. Feminisme, liberalisme, materialisme, rasionalisme, pluralisme, sekulerisme, dan isme-isme yang lain, itu mengantarkan kepada penyimpangan akidah, penolakan terhadap nilai-nilai agama yang baik dan benar. Kita ambil contoh. Kata kaum liberal, nikah beda agama itu boleh. Al-Quran yang salah. Sampai di sini paham? Baik. Kalau Al-Quran itu salah, terus yang betul siapa? Yang betul ini. Apa nih Bapak Ibu? Akal. Maka yang ingin mereka katakan kepada kita, akal lebih tinggi daripada iman. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat,
Seberapa tinggi manusia hari ini dengan akalnya? Sangat-sangat tinggi. Bahkan merundukkan iman yang ada dalam diri mereka. Kami beriman kok kepada Allah. Betul, memang beriman dia, Pak. Beriman kepada Allah. Tapi mohon maaf. Iman itu hilang ketika berkaitan dengan akal. Iman itu hilang ketika berkaitan dengan dunia. Iman itu hilang ketika berkaitan tentang jabatan. Iman itu hilang ketika berkaitan dengan kursi. Iman itu hilang ketika berkaitan dengan kekuasaan. Iman itu hilang ketika berkaitan dengan kekayaan. Hilang iman tuh, Pak. Yang berbicara, apa kata dia? Secara logika aja lah, Pak Ustaz. Secara logika. Orang semua pakai suap, masa kami tidak pakai suap? Pakai logika aja lah, Pak Ustaz. Pasti kalah lah kami. Itu logika sesat. Logika sesat dan menyesatkan. Harus hati-hati, Pak. Maka Bapak Ibu, subuh tadi saya sampaikan di salah satu tempat itu, Bapak Ibu, ada orang yang terjerumus dalam kekafiran secara tidak sengaja. Tanpa disadari dia sudah kafir. Tanpa disadari dia sudah kafir. Salah satu di antaranya adalah dalam model pembatalan keimanan. Nawaqidul iman, syirik, kufur, nifak. Malam ini kita bahas dua sekaligus, kufur sama nifak. Orang kufur sama orang nifak, secara tak sadar mereka terjerumus dalam kekafiran. Tapi itu jelas, Pak Ustaz. Oke, ada perbuatan yang tidak jelas, ada. Ketika lisan kita lebih mempercayai, ketika lisan kita, ketika hati kita lebih mengakui dunia ketimbang Allah, habis kita semua. Habis, tidak ada lagi. Bagaimana kau bisa sampai ke Mekah sementara duit kau tak ada? Tak mungkin, sampai kapan pun kau tak akan sampai ke Mekah. Orang kau tak punya duit, bekerja aja malas, nabung aja tak mau. Akal, Pak. Itu akal, bukan Allah. Bagi Allah, apa yang tak mungkin? Sekarang meyakini kalimat itu yang sulit. Kita baca, Pak, kun fayakun, tapi kita sama sekali tidak kun fayakun terhadap Allah. Kata Allah kun fayakun, Allah yang bilang, tapi kata kita tak. Yakin tak kalau Bapak Ibu yang belum pernah berangkat umrah bisa berangkat umrah? Yakin apa tidak? Yakin. Ada tapinya, Ustaz. Kalau ada tapinya berarti dia sedang tidak percaya sama Allah. Tapi minta duit, Ustaz. Sampai di sini paham, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saking banyaknya, Bapak Ibu. Kapan waktu kalau Allah izinkan kita ketemu, kita sampaikan poin atau bentuk-bentuk kekufuran atau yang membuat kita umat muslim nih tanpa sadar terjerumus dalam kekafiran. Memang kita tak keluar daripada Islam. Tapi mohon maaf, kita ambil contoh satu saja sebelum kita tutup. Orang yang suka dusta, suka membongak dia, itu secara tidak langsung menjadi sebuah karakter. Nah, karakter yang tertanam dalam diri dia dalam dusta tadi, itu secara tidak langsung telah membuat diri dia kufur. Saya sampaikan satu hadis, kata Nabi, ra'suz dzunubi al-kadhib. Bapak dari segala dosa di muka bumi ini cuma satu, bapaknya, dusta. Dengan satu dusta bisa membuat orang berkali-kali dusta. Kita ambil contoh. Ada anak mencuri duit bapaknya. Kira-kira takut tak dia dimarahi sama bapaknya? Takut. Kalau takut dia dimarahi sama bapaknya, kira-kira dia apa yang dia lakukan? Berdusta. Sekali berdusta, selamat dia apa yang dilakukan oleh setan pada dia sama iblis. Teruslah berbohong, maka engkau akan tetap selamat. Itulah Bapak Ibu yang kita katakan terjerumus dalam kekufuran. Satu kali, dua kali, tiga kali kita berdusta. Tapi sudah beribu kali kita berdusta, kita sudah terjerumus dalam kekufuran. Nifak, munafik. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Menjadi pengingat bagi kita semua, mudah-mudahan lisan kita dan hati kita sinkron. Mudah-mudahan hati kita terus aman.
Mudah-mudahan iman kita tidak goyang dengan kehidupan dan kemegahan dunia yang justru mengantarkan kita kepada kesesatan. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.